Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Agung, di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan melanjutkan materi lanjutan dari termodinamika, yaitu masih di kelas 11 kurikulum 2013 ya. Buat kalian yang belum menonton video yang pertama atau bagian yang pertama, linknya ada di atas ini ya. Nah, untuk kali ini saya akan membahas termodinamika, tapi subbabnya yaitu tentang siklus Carnot ya. Oke, buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini, saya ingatkan untuk mengklik tombol subscribe, kemudian nyalakan loncengnya. Dan jika dirasa bermanfaat, silakan bagikan atau share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa juga untuk di like dan di komen ya. Oke, kita langsung saja ke materi. Oke, apa sih siklus Carnot itu? Ya, siklus Carnot ini adalah gabungan proses-proses isotermik dan adiabatik yang akan kembali ke keadaan semula atau bersiklus ya. Jadi Carnot ini gabungan ya antara proses isotermik. Nah, proses isotermik itu adalah proses di mana suhunya itu dibuat tetap ya. Dan adiabatik itu adalah kalornya dibuat 0 ya, atau sama dengan 0. Nah, kemudian berdasarkan sifatnya, siklus itu dibagi menjadi dua, yaitu siklus reversible atau dapat kembali, dan siklus irreversible atau tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Jadi tidak berpola ya. Kalau siklus, yang namanya siklus itu akan berpola ya. Nah, kebetulan siklus Carnot ini ternyata termasuk ke dalam siklus reversible atau dapat kembali lagi ke bentuk awalnya gitu ya, atau ke keadaan semula ya. Nah, contohnya seperti ini grafiknya. Jadi dari A ke B, B ke C, kemudian C ke D, dan D ke A, terus berpola atau bersiklus ya, terus sampai dengan keadaan semula ya, kembali lagi seperti itu. Nah, grafik siklus mesin pemanas Carnot yang ini, itu yang pertama dari A ke B itu disebutnya dengan istilah pemuaian secara isotermik. Kemudian kalau yang dari B ke C itu pemuaian secara adiabatik. Nah, kalau dari C ke D itu adalah penyusutan secara isotermik. Kalau yang keempat, D ke A, itu namanya penyusutan secara adiabatik. Kita lanjutkan. Oke, karena pembahasan siklus Carnot ini sedikit ya, jadi tidak banyak yang saya jelaskan, khususnya untuk di jenjang SMA ya. Nah, untuk menghitung persamaan matematis dalam mesin Carnot yang sudah saya rangkum, ini ada beberapa ya. Pertama itu adalah untuk menghitung usaha pada mesin Carnot itu seperti apa, yaitu dengan cara W sama dengan Q1 dikurangi dengan Q2, di mana Q1 ini adalah kalor yang bersuhu tinggi ya, kalornya bersuhunya tinggi, dikurangi dengan kalor Q2 itu artinya kalor dengan suhu rendah ya. Kemudian untuk menghitung efisiensi pada mesin pemanas Carnot ini ada dua ya rumusnya. Pertama yang ini nih, yang atas, kemudian yang kedua yang bawah. Nah, untuk yang atas itu bisa menggunakan W per Q1 kali 100%, atau juga bisa menggunakan yang ini, Q1 kurangi Q2 dibagi dengan Q1 kali 100%, atau juga bisa menggunakan 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Semuanya ini akan sama ya. Kalau menggunakan persamaan ini ya sama hasilnya dengan yang ini juga. Dengan begitu pun dengan yang ini. Jadi hasilnya akan sama. Tinggal dipilih aja yang mudah yang mana gitu. Kemudian untuk menghitung efisiensi, jika diketahui, oh ya, kalau diketahui di soal itu adalah Q1 atau Q2 atau kalor ya, tentang kalor, maka gunakan persamaan yang pertama ya, yang ini. Tapi kalau di soalnya adalah yang diketahuinya suhu, itu maka gunakan persamaan yang kedua. Itu pun bebas mau menggunakan persamaan yang ini atau dengan persamaan yang ini, itu sama aja ya. Selanjutnya ada karakteristik mesin pendingin Carnot.
Nah, ini untuk menghitung karakteristik mesinnya. Tetapi pada pendingin ya. Kalau pada pendingin, karakteristik pendingin itu Q2 dibagi dengan W, bisa menggunakan Q2 bagi W, sama dengan Q2 dibagi dengan Q1 min Q2, atau juga bisa menggunakan T2 dibagi dengan T1 min T2 ya, bebas. Kemudian bisa juga menghitung karakteristik mesin pemanas. Nah, untuk menghitung mesin pemanas, maka gunakan persamaannya Q1 dibagi dengan W. Nah, kalau tadi yang dingin Q2 bagi W, kalau di sini yang panas Q1 dibagi W ya. Tadi Q2 dibagi dengan Q1 min Q2, di sini Q1 dibagi Q1 min Q2. Ini bisa digunakan ya. Jadi otomatis hasilnya akan sama antara persamaan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Itu. Kita lanjutkan ke contoh soal ya. Oke. Contoh soal yang pertama, ini ada sebuah mesin kalor mengambil kalor sebesar 4000 Joule dari tandon bersuhu tinggi. Nah, ada bahasa suhu tinggi, artinya yang 4000 ini adalah sebagai Q1 ya. Dan membuang kalor 1600 Joule pada tandon bersuhu rendah. Berarti ini Q2. Ditanyakan usaha luar dan efisiensi mesin. Berarti ada dua. Kita hitung usahanya dulu dan efisiensinya. Untuk menghitung usaha, kita gunakan persamaan Q1 dikurangi dengan Q2 ya. Dimana Q1-nya adalah 4000 dikurangi dengan 1600, maka hasilnya adalah 2400 Joule. Nah, sekarang kita hitung efisiensi. Kita gunakan persamaan W dibagi dengan Q1 kali 100%. Bisa juga kalian menggunakan Q1 min Q2 dibagi dengan Q1 dikali 100%. Atau bisa juga 1 min Q2 dibagi dengan Q1 kali 100%. Bebas ya, hasilnya akan sama. Kebetulan nilai usahanya sudah diketahui, yaitu 2400 dibagi dengan Q1-nya yaitu 4000. 2400 dibagi 4000 kali 100%, maka hasilnya 60%. Mudah ya. Oke, contoh soal yang kedua. Sebuah mesin bekerja di antara reservoir bersuhu 600 Kelvin dan 450 Kelvin. Nah, berarti ini sebagai T1 ya, karena bersuhu tinggi. Kemudian 450 berarti sebagai T2 karena suhunya rendah. Nah, kemudian jadi catatan juga, kalau nanti di soal itu bentuknya bukan Kelvin, ini kan Kelvin ya, 600 Kelvin. Kalau misalkan bentuknya bukan, satuannya bukan Kelvin, misalkan 27 derajat Celcius. Nah, kalau derajat Celcius, maka rubah dulu suhunya itu harus ke dalam bentuk Kelvin ya, biar memudahkan aja. Jika mesin tersebut mesin ideal, hitunglah efisiensi mesin tersebut. Berarti yang ditanyakan efisiensi. Karena yang diketahui adalah tentang suhu ya, berarti kita gunakan rumus efisiensi yang kedua, yaitu efisiensi sama dengan T1 min T2 dibagi dengan T1 kali 100%. Tinggal masukin angkanya 600, yang ini dikurangi 450 dibagi dengan 600 kali 100%. Maka hasilnya 25% ya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Mesin Carnot suhu tinggi dengan suhu 800 Kelvin, berarti karena suhu tinggi, ini T1 yang diketahuinya. Jika mesin Carnot memiliki efisiensi mesinnya 40%, ini berarti efisiensi mesinnya, maka tentukan reservoir suhu rendah mesin tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah T2. Dan kebetulan ini sudah dalam bentuk Kelvin. Berarti nggak usah dirubah lagi ke dalam bentuk Kelvin ya. Kecuali kalau satuan suhunya masih dalam derajat Celcius. Saya sarankan untuk rubah ke dalam bentuk Kelvin. Oke, untuk persamaannya masih sama ya, yaitu efisiensi sama dengan T1 min T2 dibagi dengan T1. Kenapa menggunakan persamaan ini? Karena yang diketahui dalam soal itu adalah tentang suhu ya, masih dalam suhu. Jadi bukan kalor. Kalau misalkan kalor berarti Q1 ya, dikurangi Q2 dibagi dengan Q1. Tapi karena suhu, jadi kita gunakan ini ya. Nah, kita masukkan nih. Untuk efisiensinya, yaitu tadi kan 40%, kita masukkan sebelah sini ya. 40% sama dengan
T1-nya itu adalah 800 Kelvin. Kita masukin 800 dikurangi dengan T2, karena yang ditanyakan T2 alias suhu rendahnya. Kemudian dibagi lagi dengan 800 kali 100%. Nah, biar mudah ya untuk menghitungnya, di kiri kanan itu kan ada persen ya. Ini kiri persen, ini juga sama persen, kita coret ya. Persennya jadi hilang kan ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian biar mudah lagi, kita lihat lagi ini 100 dengan 800 bisa dicoret nolnya ya. Nolnya ada 2, di atas ada 2, di bawah juga ada 2. Kita coret juga. Jadi nolnya akan hilang. Setelah itu kita kali silang nih. Si angka 8 ini kita kalikan dengan 40. Kali silang 8 kali 4 itu kan 32 ya. Jadi 8 kali 40 ya otomatis 320. Akan seperti ini. Jadi 8 kali 40 hasilnya 320. 800 min T2 kali 1 maka hasilnya 800 min T2. Jadi lebih mudah ya. Nah, setelah ini kita pindah ruas. Yang minus kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi min T2 nya kita pindahkan seperti ini. T2 jadi pindah ke sebelah kiri. Kemudian 800 tetap dan 320 kita pindahkan ke sebelah sini jadi minus. Karena di sini tadi awalnya positif ya. Positif dipindahkan jadi negatif. Jadi 800 kurangi 320 maka hasilnya 480 Kelvin. Maka diketahui, jadi untuk menghitung suhu rendahnya maka kita udah tahu jawabannya suhu rendahnya yaitu 480 Kelvin. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ditunggu video-video selanjutnya karena nanti saya akan membuat lagi soal-soal yang lebih menantang lagi. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan baik dalam ucapan maupun dalam penyampaian materinya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.